Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Keluarga Wijaya baru saja pindah ke rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu besar, dengan halaman luas dan pohon-pohon rindang yang seolah berbisik saat angin berhembus. Meski terlihat sedikit usang, rumah itu masih kokoh dan nyaman. Namun, sejak hari pertama mereka tinggal di sana, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap malam, tepat pukul 3 pagi, terdengar ketukan di pintu depan. Ketukan itu tidak keras, tetapi cukup untuk membangunkan siapapun yang tidur dengan nyenyak. Awalnya, Pak Wijaya mengira itu hanya suara ranting atau mungkin angin kencang. Namun, ketika malam berikutnya suara itu kembali terdengar dengan ritme yang sama, 3 ketukan lambat, rasa penasaran mulai menyelimuti mereka. "Mungkin ada orang yang iseng," ujar Pak Wijaya kepada istrinya, Bu Sari. Namun, ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Jalanan sepi, tidak ada jejak kaki di tanah basah setelah hujan, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Ia menutup pintu kembali, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai mengganggunya. Malam-malam berikutnya, ketukan itu terus terjadi. Awalnya hanya Pak Wijaya yang terbangun, tetapi kini seluruh anggota keluarga mulai merasakannya. Putri mereka, Nadia, yang masih berusia 8 tahun, seringkali menangis ketakutan di tengah malam, mengaku mendengar suara bisikan di luar jendela kamarnya. "Mereka ingin masuk, Ayah," bisik Nadia dengan suara bergetar. Pak Wijaya semakin khawatir. Ia memutuskan untuk memasang kamera pengawas di depan rumah, berharap bisa menangkap siapapun yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, yang terekam di kamera malah lebih menyeramkan. Pada pukul 3 pagi, kamera menangkap bayangan samar yang berdiri di depan pintu. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya sosok hitam tinggi dengan postur membungkuk. Sosok itu tidak mengetuk dengan tangan, tetapi dengan sesuatu yang menyerupai ranting panjang yang menempel di lengannya. Setiap kali ketukan terjadi, bayangan itu semakin dekat ke kamera hingga tiba-tiba menghilang begitu saja. Kengerian memuncak ketika suatu malam, ketukan itu berubah menjadi suara garukan di pintu dan jendela.
Nadia menjerit, mengaku melihat bayangan masuk ke dalam rumah melalui celah di bawah pintu. Udara di dalam rumah mendadak membeku, napas mereka membentuk uap putih. Lantai kayu berderit seolah ada yang berjalan tanpa terlihat. Malam itu, lampu-lampu tiba-tiba berkedip lalu mati. Aroma busuk menyebar di seluruh rumah. Pak Wijaya dan Bu Sari merasakan sesuatu menyentuh pundak mereka, meski tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, terdengar suara seretan langkah di koridor menuju kamar Nadia. Dengan jantung berdebar, Pak Wijaya berlari menuju kamar Nadia dan mendapati anaknya berdiri kaku di tengah ruangan. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seolah menggumam sesuatu. Dari belakangnya, bayangan hitam muncul, perlahan membesar, melayang mendekati Pak Wijaya. Pak Wijaya menjerit, tetapi suaranya tertelan dalam kesunyian yang mendadak menyelimuti rumah. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Ia mencoba menarik Nadia, tetapi tubuh gadis kecil itu terasa dingin seperti es. Keesokan harinya, ia menghubungi seorang ustadz setempat. Orang tua itu datang dengan membawa tasbih dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Saat ia berkeliling rumah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Rumah ini dulunya milik keluarga yang menghilang tanpa jejak. Mereka tidak pernah ditemukan, ujar ustadz itu dengan suara bergetar. Arwah mereka masih mencari jalan pulang. Ustadz itu melakukan ritual pembersihan, dan untuk beberapa malam, ketukan itu berhenti. Namun, pada suatu malam yang dingin, saat bulan tertutup awan, terdengar lagi suara familiar itu. Tuh, tuh, tuh. Kali ini, suara itu datang dari dalam rumah. Nadia, yang selama ini diam ketakutan, tiba-tiba tersenyum lebar. "Mereka sudah di sini," bisiknya. Lalu, lampu mati, dan kegelapan menyelimuti rumah mereka selamanya. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.